Aku duduk kembali di bangku kemudi. Heran pada diri sendiri, kenapa bisa senekat tadi. Shelomita juga langsung melemparkan pandangan ke arah lain. Sedikit lirikan pada arloji di pergelangan. Semoga saja dia tidak telat. Ruang dalam mobil yang ber-AC ini membuatku selalu kegerahan. Tolong Bluetooth audionya, ucap Shelomita yang membuatku sempat kaget. Siap. Lagu Close to You kembali menggema membelai telingaku. Close to You, dekat denganmu malah membuatku hampir hilang akal sehat. Baru beberapa menit masuk ke gedung kantor pusat, Shelomita keluar lagi. Tidak biasanya. Kaca pintu sengaja terbuka saat ia semakin berjarak dekat. Kenapa, Bu? Ibu ketua lagi sakit. Antar aku ke rumah sakit Marinir saja. Dia dirawat di sana. Aku mau jenguk Bu ketua. Siap. Shelomita berhenti saat menyentuh ujung pintu tengah. Ia melangkah mendekati pintuku. Mengetuk kaca. Kaca mobil aku buka kembali padahal baru beberapa detik menutupnya. Iya, Bu. Boleh aku yang nyetir nggak? Ucapnya dengan mengulas senyuman. Susah kalau sudah senyum begini. Maksudnya aku yang susah. Ibu bisa nyetir? Bisa dong. Nggak apa-apa, udah sana-sana. Usirnya sambil membuka pintu depan. Tapi saya di sebelah ibu. Dia tidak menjawab, tetapi aku langsung berinisiatif duduk di sebelahnya. Membiarkannya menyetir ternyata sebuah kesalahan. Shelomita menyetir dengan ugal-ugalan. Yang membuatku semakin heran, dia tampak menyukainya. Awas Bu! Ke kiri. Hati-hati. Aduh, lama-lama saya sport jantung. Keluar Marka. Awas Bu, duh, ada mobil lain. Jantungku dan mulutku tak berhenti. Sama-sama ribut melihat cara menyetir Shelomita. Lama-lama aku tak tahan. Udah saya aja yang nyetir Bu. Baru beberapa menit aku mengatakan kalimat ini, mobil yang dibawa Shelomita sudah menabrak papan reklame di jalan. Aku tak tahu mau berkata apa selain melongo, dan Shelomita terlihat biasa-biasa saja. Apa yang ibu lakukan? Aduh, saya dimarahin bapak nanti, tanyaku mencak-mencak. Ku tengok depan mobil, lampu depan pecah. Shelomita sudah berdiri di sebelahku, seraya melipat tangan. Anehnya dia santai saja. Telepon saja bengkel, dengan ucapan entengnya. Aku melongok kanan kiri mencari letak bengkel mobil terdekat. Cari bengkel terdekat saja. Kepalaku pusing, berputar-putar. Ada saja ulah istri komandanku ini, atau jangan-jangan dia mau kabur lagi. Aku memegangi pergelangan tangannya. Ibu mau kabur lagi ya? Dia mengempas tanganku. Siapa yang mau kabur? Belum sih, Belum. Artinya dia ada keinginan untuk kabur. Aku harus mengawasinya. Setelah membawa mobil ke bengkel, kami menuju rumah sakit, sesuai rencana semula. Menengok ibu ketua. Ibu nggak bawa apa-apa? Tanyaku saat taksi mulai memasuk area parkiran rumah sakit yang cukup sempit, apalagi jika banyak pengunjung. Maaf, biasanya kan bawa parsel buah atau makanan lainnya. Oh iya, benar juga. Shelomita berbicara ke sopir taksi. Pak, keluar lagi deh. Antar ke mall aja, aku menoleh heran. Ke mall? Shelomita membalas tatapanku. Iya, ke mall. Kan kamu bilang harus bawa apa gitu. Di depan sana kan ada penjual buah, Bu. Saya saja yang jalan ke sana. Ya udah sana. Kuurungkan niat, roman-romannya Shelomita mau kabur lagi. Sama-sama deh, Bu, ke toko buah. Aku harus antisipasi kalau dia mau kabur lagi. Taksi yang membawa kami berhenti di pertokoan yang menjual buah. Biasanya di sekitar rumah sakit memang banyak penjajah parsel buah. Langsung saja bayar taksinya, kita jalan saja dari sini ke rumah sakit, ucapnya. Biasanya sopir pejabat dibekali sejumlah uang untuk keperluan selama perjalanan. Menurutku, Pak Jody termasuk memanjakan istrinya dengan membekali terlalu banyak uang setiap harinya. Meski Shelomita jarang menggunakan, kecuali untuk hal-hal yang perlu saja. Parsel ya Pak, bisa bikin yang ukurannya gede banget nggak Pak? Tanya Shelomita. Sedikit heran, kenapa Jah harus memesan parsel yang berukuran sangat besar? Mungkin dia mau cari muka ke ibu ketua. Apa saja isinya Bu? Tanya pria berkumis tipis dengan ramah. Kelapa bisa nggak? Kelapa? Aku tambah bingung.
Pokoknya yang gede-gede, Pak. Saya suka yang gede-gede, ucapnya dengan senyuman yang membuat firasatku tak enak. Bisa, Bu. Kalau kami sih sesuai keinginan konsumen saja. Bagus, buruan isi parselnya, Pak. Kelapa, nanas Bangkok, semangka, melon golden, jeruk Bali, pisang Ambon. Kalau perlu kelapanya 2, Pak. Kelapa biasa dan kelapa hijau. Aku memperhatikan penjajah buah yang merangkai parsel pesanan Shelomita. Dengan berbagai buah berukuran besar, sampai geleng-geleng sendiri. Sudah, Bu. Aku segera membayar setelah pedagang buah menyebutkan nominalnya. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih, Om. Ucap pria tua berkumis tipis, sambil mengibas-ngibaskan uang di atas buah-buahnya yang belum laku. Konon, hal seperti itu dilakukan sebagai penglaris. Sama-sama, Pak, balas Shelomita datar. Kemudian ia melirik padaku. Ayo angkat itu parselnya, suruhnya dengan ekspresi datar sambil mengibas-ngibas tangan mengipasi wajahnya yang memerah karena terik mentari yang mulai naik. Dan aku akhirnya tersadar. Sial, aku dikerjain Shelomita. Mana taksinya udah pergi, jalan dari sini ke rumah sakit juga lumayan jauh. Pantesan aja taksi disuruh pergi tadi. Istirahat dulu, Bu, ucapku sembari meletakkan parsel di meja resepsionis. Gerah banget rasanya siang bolong begini mengangkat parsel super berat. Pinggang rasanya mau copot. Pergelangan tanganku juga pegal. Jadi ingat, zaman pendidikan memikul tas ransel di pundak yang telah diisi batu bata oleh pelatih. Rasanya 11-12 sama parsel ini. Payah, gerutunya pelan. Shelomita kemudian menggagapi kerah PSH-nya. Mana lencanaku? Mungkin jatuh di mobil waktu ibu nabrak tiang reklame tadi. Ia langsung memasang tampang kecut. Bu, ketua tipe yang detail dan bawel, Shelomita pasti takut kena omel jika seragamnya tak lengkap atau ada yang timpang. Syukurin, kena karma, umpatku dengan menyembunyikan tawa. Benar saja, setelah keluar dari ruangan ibu ketua, Shelomita terlihat lesu. Mungkin habis diomelin. Sayang aku tak mendengarnya karena menunggu di luar ruangan. Tetapi aku tak berani berkata-kata, bisa-bisa aku juga kena semprot. Mohon izin, kita kemana lagi, Bu? Makan, yang dekat-dekat saja. Cacing di perutku ikut pingsan mendengar omelan Bu Ketua. Balasnya lesu. Di belakang rumah sakit ada warung sope daging enak, Bu. Ia menoleh. Kamu udah biasa kesini ya? Dulu sering nganter teman kesini, Bu. Kenapa temanmu? PDKT sama perawat di sini ya? Tebaknya, hanya tawa lebar yang kutunjukkan sebagai jawaban. Pintar juga dia menebak. Ayok cepat, aku nggak suka bau rumah sakit. Biasanya orang yang sakit lama tidak suka bau rumah sakit. Apa dia pernah sakit dalam waktu yang lama? Ibu pernah sakit? Iya, amnesia. Jawabnya pendek. Itu sudah jadi ciri khasnya. Hilang ingatan? Ibu pernah hilang ingatan? Kayak sinetron ya hidup ibu. Shelomita melirik sinis. Siap salah, maafku karena terlalu bablas. Dibuat hilang ingatan sama Fernie. Sudah, kamu gak usah banyak tahu. Siap. Kehidupannya benar-benar misterius. Sampai sekarang aku belum menemukan petunjuk atas apa yang terjadi. Shelomita mengikuti langkahku. Entah dia sadar atau tidak, selama berjalan, banyak pasang mata memperhatikannya. Ya, Shelomita memang gampang jadi pusat perhatian. Termasuk tinggi untuk ukuran perempuan. Saat diam pun ia terlihat menarik, apalagi tersenyum. Bagaimana pertahananku tidak runtuh? Egi kan? Sapa pria yang berpapasan denganku. Kamu, Ginanjar ya? Iya. Ya ampun Jar, gemuk banget kamu sekarang. Ngomongnya jangan keras-keras, kami pun tertawa bersama. Ia ternyata bersama pasangannya, perempuan berseragam PSH tanpa lencana. Oh, lagi pengajuan ya? Tebakku. Tradisi menikahi prajurit itu harus menjalani nikah dinas atau pengajuan nikah di kesatuan. Prajurit dan pasangannya menjalani rangkaian tes sebelum menikah. Itulah perbedaan menikah dengan abdi negara dan warga sipil. Pasangan abdi negara harus mempunyai catatan bersih, tidak terlibat dengan organisasi terlarang dan lainnya. Saat pengajuan nikah pun mempelai wanita sudah memakai seragam PSH, tetapi tanpa lencana karena mereka belum resmi, masih tahap pengajuan. Lencana diberikan saat sudah resmi menjadi istri. Iya Gi.
Nggak enak jadi bujangan lama-lama. Nggak ada yang menemani, balasnya dengan diakhiri tawa kecil. Ujung mata Ginanjar beralih ke Shelomita. Oh, kamu juga lagi pengajuan nikah ya, Gi? Aku kaget setengah mati saat Ginanjar berkata demikian. Ia tidak salah juga sih karena memang Shelomita tak memakai lencana di seragamnya. Jadi seolah ia sedang pengajuan nikah bersamaku. Ah, seandainya itu nyata. Baru aku mau menyebutkan kalau Shelomita itu istri atasanku. Ginanjar sudah bersalaman saja. Saya Ginanjar, Mbak, temannya Egi. Kacau. Nikta, balas datar Shelomita memakai nama tengahnya. Ia melirik kesal padaku. Ini calon istri saya, Mbak. Mirna. Calon istri Ginanjar pun bersalaman. Shelomita tersenyum sekadarnya saja saat bersalaman. Bang, aku ke toilet dulu ya. Ucap Mirna terburu-buru. Pintar kamu cari calon istri, Gi. Bisik Ginanjar saat calon istrinya telah berlalu. Tatapannya kemana-mana. Rasanya ingin mencolok saja matanya itu. Buaya juga ini Ginanjar padahal udah mau nikah. Pesona Shelomita memang luar biasa. Sampai tahap mana tes pengajuan nikah dinasnya, Dek Nikta? Dek Nikta? Wah, cari mati si Ginanjar. Dengan tangan melipat, Shelomita berbicara lirih. Ada sedikit senyum jahil di bibirnya. Sampai tes virginity. Jawab Shelomita percaya diri. Aku terhenyak mendengarnya, dan aku yakin Ginanjar pun demikian kalau melihat ekspresi melongonya. Mas, mau tahu apa hasil tesku? Pancingnya dengan mata berkilat. Ginanjar menggerak-gerakkan kerah seragamnya. Gerah ya, Gi. Permisi dulu ya. Shelomita mengajakku cepat-cepat jalan. Temanmu itu mata keranjang. Gitu cara ngusir orang macam dia. Kamu juga lama-lama ngobrol. Udah tahu aku lapar. Omelnya. Siap. Mohon maaf, Bu. Tapi sumpah, aku juga gerah. Taksi berhenti tepat di depan kediaman. Aku mengikuti langkah Shelomita. Tetapi saat di depan gerbang, kubukakan pintu pagar untuknya. Bu Ferni sudah menunggu di depan teras dengan wajah murka. Aku melirik Shelomita. Wajahnya tak bersemangat. Mana mobilmu? Tanyanya kasar. Shelomita menoleh padaku. Kamu kembali saja ke kamar. Kalau ada suara-suara berisik di rumah utama, tidak usah hiraukan. Justru aku resah saat dia mengatakan itu. Bu Ferni turun beberapa langkah dari teras. Ia melemparkan beberapa butir obat ke wajah Shelomita. Aku tercengang. Kenapa tidak pernah diminum? Aku tegang melihatnya karena Shelomita diam saja, tidak melawan. Bu, panggilku sedih. Namun, tangannya memberi isyarat agar aku menjauh saja. Aku bimbang, apa aku harus menelepon Pak Jody? Aku takut Bu Ferni kelewatan. Seandainya aku tahu Bu Ferni ada di kediaman, biar Shelomita tidak usah pulang dulu. Obat apa sebenarnya itu? Nikta, masuk kamu. Aku mau bicara. Kesal aku melihat Bu Ferni. Iblis betina ini selalu kasar. Nggak nyadar apa dia? Shelomita berjalan mengikuti kakaknya. Apa hanya aku yang merasa dia berjalan pasrah menuju neraka? Rumah utama itu terlihat seperti neraka. Aku masih berdiri di depan rumah utama. Bingung harus berbuat apa. Kebetulan Madi lewat. Seperti baru pulang dari apotek kalau melihat dari kantong putih berlogo, mirip logo apotek. Mas Madi, itu Bu Ferni marah-marah di dalam. Bu Shelomita nggak bakal diapa-apain kan? Bu Nikta sih tahan banting, balas Madi santai. Aku baru menyadari sesuatu kalau orang-orang di rumah ini selalu memanggil Shelomita dengan nama Nikta. Ya memang itu nama tengahnya sih. Tapi Bu Ferni, nggak berbahaya kan dia? Madi dengan intonasi mendayu-dayu mengatakan, Mas Egi, nggak usah cemas. Aku bahkan pernah lihat kok Bu Nikta dilempar dari jendela sama Bu Ferni. Tapi masih hidup kok. Hah? Aku nggak salah dengar. Orang-orang di rumah ini sudah gila. Madi, alat suntiknya ada kan? Bu Ferni muncul tiba-tiba di teras. Aku kira dia sudah masuk. Ada, Bu. Mau apa lagi dia dengan alat suntik? Shelomita mau diapakan? Haduh, aku benar-benar cemas. Apa hanya aku yang merasa kalau Bu Ferni ini sedikit tak waras? Mana ada seorang kakak yang setega Bu Ferni? Setelah aku berganti baju, dengan penasaran ingin mengetahui apa yang terjadi di rumah utama.
Snow White yang berjalan-jalan di Jong Room sengaja kutangkap sebagai objek pengalihan. Snow White, kamu gak khawatir apa sama majikanmu? Perlahan aku masuk ruang utama, mumpung Pak Jody belum pulang. Sepi di dalam. Entah Bu Fernie ada di kamar yang mana. Semoga aku tidak ketemu iblis betina itu. Aku sudah hafal di mana letak kamar Shelomita. Kamar bernuansa putih yang berbatasan dengan taman samping. Aku sudah sampai di depan kamarnya. Perlahan aku mengetuk kamar itu, tidak ada jawaban. Perasaanku tidak enak. Aku takut Shelomita diapa-apakan oleh Bu Fernie. Segera aku masuk saja, ternyata kamar itu tidak dikunci. Di depan mata, kulihat Shelomita terbaring dengan keringat dingin mengucur. Bajunya sudah berganti piyama panjang satin berwarna biru gelap. Snow White mengeong melihat majikannya. Bola mata Shelomita bergerak lalu membuka. "Bu," panggilku sedih. Alat suntik dan segelas air putih berada di meja sebelah ranjangnya. Dia tidak menjawab, tampak terengah-engah. Apa yang disuntikkan Bu Fernie padanya? "Bu, saya bawa Snow White." Tangan Shelomita yang lunglai sedikit bergerak, aku mendekatinya. Bibirnya pun sedikit bergerak seolah ingin mengucapkan sesuatu. Aku gak tega, seperti bukan Shelomita yang biasa ku kenal. Kalau sudah berurusan dengan Bu Fernie, semua jadi berbeda. Rasanya ingin membela Shelomita, tetapi ia selalu melarangku. "Ibu gak apa-apa?" Tanyaku seraya melepaskan Snow White di sebelahnya. "Enggak apa-apa, ini efek obat." "Apa yang harus saya lakukan untuk membantu ibu?" "Yang harus kamu lakukan adalah jangan bertanya apa-apa. Selalu saja dia seperti itu. Keluar, nanti ada Fernie." Ucap pelan Shelomita, lama-kelamaan matanya berangsur menutup. Tangannya masih sedikit bergerak. Ada keberanian di antara resahku. Tangan yang masih sedikit bergerak itu ku genggam, meski Shelomita sudah tak sadarkan diri. Tangannya pun tidak bergerak lagi. Aku tak ingin melihat duka di wajahmu. Ku genggam terus tangannya, memandangi wajah Shelomita yang terlihat memuram. Kenapa aku sesedih ini melihatnya? Aku sebenarnya ingin meninggalkanmu di hari pertama saat ku tahu tak akan mungkin punya kesempatan meninggalkan jejak rasa di hatimu. Tetapi, melihatmu terus seperti ini, aku hanya ingin menjadi orang yang bisa menebar kebahagiaan di antara lukamu. Meski aku yang terluka. Sore harinya Pak Jody pulang dengan Thohir. Sebelum aku berbicara pada atasanku itu, aku meminta saran pada Thohir, seniorku. Dan lagi-lagi Thohir mengatakan hal yang sama. "Egi, jangan ikut campur. Apapun yang sudah terjadi, sudah biar saja." "Thor, tapi kasihan Bu Shelomita." "Bu Nikta, maksudku, Bu Jody, dia sudah terbiasa hidup seperti ini." Pak Jody juga sudah tahu. Aku tertegun. Kenapa semua seperti ini pada Shelomita? Bahkan Pak Jody juga, kenapa bisa tega membiarkan hal seperti ini? Malamnya aku tak juga mampu menutup mata. Kupandangi tulisan tangan Shelomita di diary X. Resahku muncul kembali. Terpikir bagaimana keadaannya sekarang. Aku seperti pecundang yang tak tahu harus berbuat apa. Tak juga bisa memejamkan mata, aku memutuskan untuk berjalan-jalan di taman. Taman di sebelah kamar Shelomita sepertinya mempunyai magnet kuat. Rasanya, langkah ini ingin selalu menuju ke tempat itu. Dari kejauhan, aku melihat Shelomita berada di antara jendela kamarnya. Senter kecil di tangannya dihidupkan kemudian dimatikan, begitu terus. Apa yang ada di pikirannya? Suara rumput terpijak membuatnya menoleh. Akhirnya Ja menyadari keberadaanku. Akan tetapi, ia tetap melakukan kegiatannya. Menyalakan senter menghadap ke langit malam tanpa bintang, lalu mematikannya. "Ibu sedang apa?" tanyaku penasaran. "Mercusuar. Ini mercusuar," ucapnya tenang sambil memandangi cahaya senter kecil itu. Dia ternyata masih ingat saat aku mengajaknya ke mercusuar tua. "Kamu bilang, mercusuar digunakan untuk navigasi penunjuk arah?" Aku ingin bahagia mengarah padaku, tetapi bahagia itu semakin menjauh. Justru luka yang selalu mendekatiku. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana ia bertahan sampai sejauh ini.
Kadang ia terlihat kuat, tetapi di waktu lainnya, ia terlihat kosong. Seperti selembar daun yang ditiup angin, hanya mengikuti arah angin membawanya. Bu, boleh aku memberi saran? Ia menoleh setelah mematikan senter kecil di tangannya. Saran apa? Balasnya lalu melompat dari jendela. Aku cukup kaget melihatnya sangat ahli melompat. Kalau Bu Ferni jahat, ibu harus melawannya. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Apa karena dia kakak ibu? Shelomita menggeleng sambil memperhatikan tanaman-tanamannya. Sedikit ngeri melihat berbagai tanaman di taman ini. Ternyata banyak tanaman beracun. Kenapa ya dia tertarik pada tanaman beracun? Hati-hati, jangan injak tanamanku, hardiknya. Shelomita lalu jongkok pada sebuah tanaman dengan dedaunan berukuran kecil dan menggerombol. Tanaman ini bersepupu dengan tanaman catnip, rasanya seperti mint. Ia membelai daun tanaman asing itu. Efeknya lebih kuat dari catnip. Shelomita terlihat sangat tertarik dengan tanaman-tanaman aneh. Ia lalu mengambil selembar daun lalu mengunyahnya. Bu, efek tanaman ini bisa membuat orang yang memakannya mengalami halusinasi dalam beberapa menit. Aku terperanjat. Kok dimakan, Bu? Oh ya, tadi kamu tanya kenapa aku tidak melawan Ferni. Iya. Pertanyaanku itu memang belum dijawabnya. Karena dia sedang hamil. Anak Mas Jody. Tercekat aku mengetahuinya. Hal besar yang pasti sangat melukainya sebagai seorang istri sah. Aku turut sedih mengetahuinya, tetapi Shelomita justru tidak demikian. Wajah cantiknya yang tersorot lampu taman malah tertawa senang. Aku senang Ferni hamil. Kalau perlu dia harus hamil setiap tahun. Lantangnya seraya tertawa-tawa. Aku terlalu cepat bersedih. Ternyata otak Shelomita benar-benar sungsang. Egi, panggilnya. Aku di depan ibu. Di mana? Yang aku lihat hanya boneka beruang jelek berdiri di depanku. Astaga! Dia pasti mulai kena efek halusinasi karena daun itu. Shelomita mendekat padaku. Kamu boneka beruang kan? Bukan, aku boneka Hello Kitty, jawabku asal. Oh, syukurlah. Aku memang suka kucing, balasnya dan dengan tiba-tiba Shelomita menjatuhkan diri, memelukku erat. Napasku tertahan. Gugup. Hello Kitty, kamu cantik sekali, ucapnya lagi lalu bersandar padaku yang sudah mulai kaku. Aku bingung bagaimana menerjemahkan perasaanku malam ini.